Assalamualaikum. Halo adik-adik calon abdi negara. Di video kali ini saya akan memberikan tips trik bagaimana caranya agar lolos menjadi anggota Polri. Sebelum kita ke tips and trik, pertama-tama kalian harus tahu dulu nih, tahapan apa saja sih yang nanti akan diujikan pada tes penerimaan anggota Polri. Langkah awal supaya kalian bisa mengikuti tes, pertama kalian harus daftar online dulu. Nah, daftarnya bisa lewat. Setelah kalian daftar online, kalian daftar juga ke Polres sesuai dengan domisili KTP adik-adik, sambil membawa berkas-berkas yang harus dibawa nanti ke Polres. Nah, untuk berkas-berkasnya apa aja sih? Yang pertama itu rapot SD, SMP, sama SMA itu dilegalisir ya. Itu yang pertama. Yang kedua, SKHUN, SD, SMP, sama SMA sudah dilegalisir. Terus fotokopi ijazah SD, SMP, sama SMA itu juga harus sudah dilegalisir. Terus KTP calon siswa, berarti KTP adik-adik dan KTP orang tua kalian, dan harus sudah dilegalisir pula. Jangan lupa siapkan juga SKCK. Berkas selanjutnya yang harus dibawa ke Polres itu surat bebas narkoba, terus surat kesehatan dari dinas kesehatan, terus juga kartu keluarga yang sudah dilegalisir, akte kelahiran, fotokopi akte kelahiran yang sudah dilegalisir, dan surat keterangan dari dokter. Seperti itu. Daftar online udah, daftar ke Polres juga udah, kalian dapat nomor kan? Nah, setelah itu masuklah kalian kepada tahapan tes. Tahapan tes pertama itu tahapan Rikmin atau pemeriksaan administrasi. Jadi berkas-berkas yang kalian udah serahkan juga ke Polres, nanti juga itu diperiksa oleh panitia daerah di Polda masing-masing. Apakah namanya udah sesuai, SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Itu pemeriksaan administrasi yang itu ya, yang berkas-berkasnya kalian udah kasih ke Polres. Itu pertama. Setelah Rikmin beres atau pemeriksaan administrasi beres dan kalian dinyatakan lolos, nanti kalian tes selanjutnya kalian tuh diukur kembali tinggi badan sama berat badan. Tes selanjutnya yaitu tes kesehatan 1. Nah, tes kesehatan 1 di sini itu tes kesehatan luar ya. Nah, itu dilihatnya umum, gigi, sama THT. Umum di sini apakah mata kalian minus atau enggak, terus apakah ada varikokel atau enggak, terus ambeien dan sebagainya. Terus gigi apakah ada yang bolong ataupun giginya tidak beraturan atau gigi cakil kayak gitu. Terus ada juga THT, apakah amandel atau sinus dan sebagainya. Nah, setelah kalian lolos dinyatakan MS dalam tes kesehatan 1, tes yang akan kalian hadapi adalah tes psikologi, dimana dalam tes psikologi ini ada 4 jenis tes yang akan kalian kerjakan atau lalui. Yang pertama itu tes kecerdasan atau intelijensi. Nah, yang kedua itu tes kepribadian. Terus yang ketiga itu tes kecermatan. Terus kalau untuk Bintara itu tes kecermatan, atau mungkin kalau Akpol itu biasanya tes Pauli. Tapi untuk kebijakan tahun kemarin 2018 sama 19 Akpol juga menggunakan tes kecermatan. Jadi angka hilang kayak gitu, atau angka huruf hilang, kode hilang. Nah, terus satu laginya tes minat atau tes misi. Nah, itu 4 jenis tahapan tes psikologi. Nah, untuk psikologi sendiri kalian dinyatakan lolos kalau nilai kalian di atas 61. Nah, jadi kalau adik-adik nilainya 60, nah itu dinyatakan TMS. Terus kalau nilai kan lebih dari 61, maka kalian dinyatakan lolos. Nah, setelah lolos tes psikologi, tes selanjutnya yaitu tes jasmani. Di sini yang diujikannya itu adalah lari selama 12 menit. Kalian bisa menempuh berapa ribu meter. Nah, nanti untuk stabil nilainya saya tunjukkan di video selanjutnya ya. Nah, terus di tes jasmani juga, kalau laki-laki itu di tes pull up.
untuk nilai 100 itu harus 17. Kalau untuk perempuan itu Chinese. Nah, terus tes selanjutnya di jasmani itu ada sit up, ada push up, ada sateran, terus renang sejauh 25 meter, sama antropometri. Oh ya adik-adik, untuk tahapan tadi yang saya sebutkan seperti psikologi sama jasmani itu terkadang jasmani dulu atau baru psikologi, atau psikologi baru jasmani. Nah, setelah kalian lolos, tahapan selanjutnya yaitu tes akademik. Nah, apa aja sih yang diujikan di tes akademik? Untuk kebijakan tahun ini, tahun 2020, materi yang diujikan di akademik untuk Bintara itu ada PU, pengetahuan umum, termasuk di situ ada undang-undang kepolisian. Terus ada juga WK atau wawasan kebangsaan, berarti menyangkut 4 pilar seperti undang-undang, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Terus materi akademik yang diujikan untuk Bintara dan Tamtama juga bahasa Inggris. Nah, terus selanjutnya ada matematika. Nah, itu untuk tahun ini, untuk tahun 2020. Nah, tadi itu materi yang diujikan untuk kalian yang daftar Bintara atau Tamtama. Untuk akademik, buat kalian yang daftar akpol, materi yang diujikannya yaitu sama PU, pengetahuan umum, termasuk di situ undang-undang kepolisian, terus wawasan kebangsaan yang tadi saya sebutkan, terus juga bahasa Indonesia sama matematika. Nah, perlu adik-adik ketahui, jadi tiap tahunnya itu memang ada perubahan dalam materi apa saja yang diujikan dalam akademik. Karena untuk tahun sebelumnya, untuk Bintara itu nggak ada tuh matematika. Jadi kalau untuk tahun sebelumnya, materi yang diujikan untuk Bintara itu cuman PU, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah, untuk tips triknya gimana buat lolos tes akademik, nanti kalian harus tonton video saya selanjutnya, nanti saya kasih. Nah, setelah tes akademik beres, selanjutnya yaitu tes kesehatan 2. Sebelum ke tes kesehatan 2, jadi itu setelah akademik nanti ada perankingan sementara. Yang mana perankingan sementara itu untuk menentukan ranking berapa saja sih yang berhak, yang bisa mengikuti tes kesehatan 2. Nah, untuk tes kesehatan 2 itu tuh atau kita bilang tes kesehatan dalam ya. Berarti kalian tuh nanti di ronsen apakah ada kelainan jantung atau paru-paru, terus detak jantungnya bagaimana, darah, apakah punya kelebihan darah atau enggak, atau kolesterol, terus sama urin. Nah, itu tes kesehatan 2. Nah, setelah kalian lolos tes kesehatan 2, tes selanjutnya yaitu tes PMK, yaitu penelusuran mental dan kepribadian. Yang keduanya adalah tes kesehatan jiwa. Nah, setelah PMK sama KESWA beres, udah deh nanti sidang pantohir. Nah, jadi setelah ritmin kalian lolos, tes kesehatan 1 kalian lolos, jasmani lolos, psi lolos, akademik lolos, kesehatan 2-nya lolos, psikologi 2-nya lolos, PMK KESWA-nya lolos. Nah, kalian jangan senang dulu. Nah, terakhir adalah sidang pantohir. Nah, di sidang pantohir ini, meskipun kalian lolos, tapi kalau misalnya nilai kalian pas-pasan, apalagi terutama di tes psikologi akademik sama jasmani, itu tuh menentukan apakah kalian bisa masuk kuota yang telah ditentukan tiap poldanya atau enggak, kayak gitu. Nah, jadi kan meskipun kalian lolos nih, tapi misalnya dalam perankingan kalian tuh masuk nilai 900, ranking 900, sedangkan kuota hanya 600, berarti otomatis kalian gugur. Nah, sayang banget kan teman-teman kalau misalnya kalian udah melalui tahapan tes dari awal sampai akhir dan lolos, tapi kalian harus gugur di tes pantohir. Nah,
supaya itu nggak terjadi pada adik-adik, di video selanjutnya saya akan memberikan tes bagaimana supaya psikologi nilainya besar, jasmani besar, dan akademik besar, serta sistem penilaian dalam psikologi, akademik, sama jasmani. Oke, mungkin di video pertama ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Semangat adik-adik. Assalamualaikum.